Dan inilah makna perayaan Maria diangkat ke surga. Halo sahabat si Ember, ketemu lagi dengan Renungan Katolik Minggu bersama Monano. Semoga kalian tetap sehat dan selalu gembira ya dalam situasi sekarang ini. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan kepada kalian edisi yang khusus. Ada dua alasan mengapa edisi kali ini disebut edisi khusus. Yang pertama, hari Minggu ini kita bukan merayakan hari Minggu biasa, tapi kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Biasanya atau sebenarnya Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dirayakan setiap tanggal 15 Agustus. Ya. Nah, mulai tahun 1972 kalau tidak salah, MAUI, ya, nama dulu sebelum sekarang KWI, MAUI menetapkan bahwa perayaan ini bisa digeser ke hari Minggu terdekat. Nah, tahun ini, ya, tanggal 15 Agustus itu hari Sabtu, maka langsung aja digeser ke hari Minggu terdekat, besoknya tanggal 16 Agustus. Jadi hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang juga membuat ini menjadi spesial pakai telur adalah kali ini saya tidak membawakan renungan yang saya siapkan sendiri, tapi saya mohon izin, saya juga sudah mohon izin kepada yang bersangkutan untuk membawakan ke hadapan kalian semua homili yang disiapkan oleh Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Malang, dan kemudian juga Keuskupan Sorong. Ya, jadi itulah yang membuat renungan kali ini adalah edisi yang istimewa, pakai telur. Langsung aja kita ikuti homili Monsinyur Hadi Sumarto. Teman-teman yang disayangi Tuhan, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maria adalah seorang perempuan dan sebagai satu-satunya yang telah dikandung tanpa noda. Sebab dia dipilih Allah untuk ditugaskan menjadi ibunda Yesus Kristus yang menjadi penyelamat umat manusia. Umat manusia yang berdosa diselamatkan oleh Kristus. Dan apabila sudah diselamatkan, manusia itu akan didampingi masuk surga. Dan Maria adalah orang yang pertama yang seperti Yesus telah diangkat ke surga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ajaran dogmatis gereja tentang Santa Perawan Maria diangkat ke surga sudah diumumkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Ajaran yang secara resmi diumumkan oleh Paus tersebut bukanlah suatu ajaran yang baru, melainkan sudah berabad-abad diteruskan dalam tradisi gereja. Paus Pius ke-12 berkata, adalah suatu kebenaran iman yang diwahyukan oleh Allah bahwa Maria sebagai Bunda Allah yang selalu perawan sesudah menempuh hidupnya di dunia telah diangkat ke kemuliaan surgawi. Konsili Vatikan kedua dalam dokumen tentang gereja meneguhkan lagi ajaran dogmatis tentang Maria tersebut. Perawan tak bernoda, yaitu Maria, yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat memasuki kemuliaan surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai puteranya, Tuhan di atas segala Tuhan. Lihat Wahyu 19 ayat 16, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Itu tadi pernyataan Lumen Gentium
Katekisium artikel 59. Teman-teman terkasih dalam Kristus, Maria yang naik ke surga menjadi teladan hidup bagi kita sebagai umat Kristiani. Ajaran dogmatis tentang Maria yang diangkat ke surga itu diterangkan dan diperdalam dalam iman umat lewat ungkapan-ungkapan atau lagu-lagu liturgis. Misalnya, Maria adalah Virgo, perawan. Sekaligus, ia adalah juga Mater, ibunda. Maria disebut Mater Gaudiosa, bunda bergembira. Tetapi juga Mater Dolorosa, bunda yang bersedih. Kita diajak untuk melihat Maria yang begitu erat hubungannya dengan Kristus sebagai teladan seorang beriman yang dapat gembira. Memang seringkali sedih atau berduka, namun tenang dan mulia dalam hidupnya. Teman-teman kekasih Allah, kita mengenal juga patung Pieta Bunda Maria yang sangat terkenal sebagai seorang ibu yang memangku putranya dalam kematiannya. Di situ Maria menjadi lambang tumpuan bagi kita, umat beriman yang juga akan mati. Tetapi, dan inilah makna perayaan Maria diangkat ke surga. Maria adalah teladan bahwa kita pun seperti dia sendiri juga dapat diangkat ke surga. Maka ibaratnya, meski dalam perjalanan hidup kita melalui samudera luas, seringkali mengalami ombak besar atau badai, kita tidak perlu khawatir. Sebab kita didampingi oleh Maria sebagai Stella Maris, bintang laut. Bintang itu akan selalu tampak dan menunjukkan arah menuju pelabuhan terakhir hidup kita, surga. Kita pun akan ikut naik ke surga asal kita sungguh mau dan berani mengikuti teladan iman dan harapan seperti Maria. Teman sahabat Yesus, dengan merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dalam kemuliaannya, kita diingatkan kembali bahwa dunia bukanlah tanah air kita yang definitif. Kita juga diingatkan supaya perhatian kita bukan hanya ditujukan kepada kebahagiaan di dunia sekarang ini, tetapi juga kepada kebahagiaan kita kelak di surga, seperti diperoleh dan dialami Bunda Maria. Jangan sampai kita hanya mencari apa yang membahagiakan kita sekarang. Juga jangan sampai kita kehilangan kejernihan hati dan harapan apabila mengalami beribu-ribu kesukaran hidup. Justru apabila kesedihan, penderitaan, dan kekecewaan tampak dalam cakrawala hidup kita, semoga cahaya Bunda Maria di surga akan bersinar lebih cemerlang. Seperti ketika masih hidup di dunia, Maria selalu menyertai Yesus putranya. Sekarang pun Maria juga Bunda kita selalu menyertai hidup kita. Maria adalah tanda harapan yang murni bagi segenap umat Kristiani. Sobat kawanan Allah, seperti Maria selalu menyertai perjalanan hidup, pewartaan, dan segenap perbuatan Yesus sejak melahirkannya sampai menghadiri dan menyaksikan wafatnya di salib. Demikian pula Maria hendaknya selalu kita harapkan dan kita alami dalam segenap perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Hidup Kristiani Marianis. Tuhan memberkati.